Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wangsit Pasundan menjemput berkah. Di video kali ini kita akan membahas tentang Imperium Persia. Imperium Persia sebenarnya lebih tua bila dibandingkan dengan Imperium Romawi. Begitu pula dalam hal wilayah kekuasaannya. Imperium Persia lebih luas meliputi apa yang telah dicapai oleh Macedonia ketika di bawah kekuasaan Alexander the Great maupun Romawi kuno. Dikutip dari Wikipedia bahwa luas wilayah kekuasaan Persia kira-kira 8 juta kilometer persegi, meliputi 3 benua, benua Asia, Afrika, dan Eropa. Kontribusi terhadap peradaban dunia yang telah diberikan Persia cukup besar, sebagaimana terlihat dalam bidang hukum, pemerintahan, agama, organisasi, dan administrasi negara. Untuk lebih luas lagi, pemirsa bisa membaca di Ensiklopedia Nasional Indonesia. Kebesaran Imperium Persia diawali ketika bangsa Arya dari Asia Tengah berhijrah ke tanah Iran modern. Kata Iran sendiri merupakan kata serapan dari kata Arya. Ketika berhijrah, bangsa Arya terbagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu bangsa Media dan bangsa Persia. Hingga pada akhirnya bangsa Media mendirikan sebuah kerajaan di utara Teluk Persia, sedangkan Persia mendirikan kerajaan di bagian selatan. Bangsa Arya dalam proses perkembangannya berasimilasi dengan penduduk asli berkebangsaan Elam. Untuk pembahasan lebih jauh, pemirsa bisa membaca buku karya Syafi'i Antonio dan tim Ensiklopedia Peradaban Islam volume ke-8 tentang Persia. Berdasarkan genealogi, bangsa Persia mendapatkan persambungan silsilah kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dari jalur Pers bin Lud bin Sam bin Nuh alaihi salatu wassalam. Bagi pemirsa yang ingin lebih mendalami tentang sejarah Persia, bisa membaca Al-Maghlud, Atlas Para Nabi dan Para Rasul. Dalam beberapa dekade, kerajaan Media mengalahkan kerajaan Babilonia, kemudian menguasai seluruh wilayah Assyria. Selanjutnya, kerajaan Persia di bawah kepemimpinan Cyrus Agung menundukkan kerajaan Media. Selanjutnya, Cyrus membentuk kerajaan besar untuk mewujudkan Uni Media Persia. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam sejarah perkembangan Imperium Persia memiliki 3 fase besar yang diawali oleh dinasti Achaemenid. Pada fase ini, Persia memiliki pemimpin besar seperti Cyrus atau Kores Agung, Darius, dan Xerxes. Pada masa kepemimpinan Cyrus semakin disegani ketika dapat menghancurkan pasukan koalisi Lydia, Babilonia, Mesir, dan Sparta. Hanya saja kehebatannya tidak dimiliki oleh para pewarisnya. Imperium Persia senantiasa terlibat perang sengit dengan Yunani, hingga pada akhirnya pada tahun 331 sebelum Masehi, Alexander Agung dapat menghancurkan kekuatan pasukan Imperium Persia. Setelah Imperium Persia dapat ditaklukkan oleh Alexander, kemudian Alexander menyerahkannya kepada salah satu jenderalnya yang bernama Seleucus. Sepeninggal Alexander, Seleucus kemudian mendirikan dinasti yang dinisbatkan kepada namanya sendiri. Pencapaian kepemimpinan Seleucus cukup gemilang. Beberapa wilayah Asia kecil dapat dikuasainya seperti Syam, Irak, dan Iran mampu digabungkan di bawah kontrolnya. Untuk jaminan stabilitas keamanan, Seleucus kemudian mendirikan 2 ibu kota di Tigris dan Antakya. Pencapaian Seleucus rupanya tidak menjadikan bangsa Persia puas begitu saja. Bagaimanapun Seleucus, di mata bangsa Persia tetaplah pihak menjajah.
Dorongan primordial tersebut pada akhirnya menyulut pemberontakan dan berhasil menggulingkan kekuasaan Seleucus. Mulailah fase berikutnya, yaitu masa dinasti Parthia atau disebut juga dinasti Arsaces, sebuah nama raja pertamanya. Bagaimana kisah Imperium Romawi selanjutnya? Tonton videonya di episode selanjutnya di Wangsit Pasundan Menjemput Berkah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.